Pemirsa KPK mengungkap temuan uang yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo. Uang tersebut disimpan dalam karung. Ini kalau di depan Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan dua perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu, dimasukin karung. Mungkin tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang jadi ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang itu seperti itu, jadi dikarungin. Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka, yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya, yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumanis Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, bisa harapan keluarga co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, muncul setelah data smartwatch milik Farhan Gunawan viral di media sosial. Namun tim SAR dan Basarnas mengklarifikasi bahwa data tersebut tidak dapat dijadikan dasar operasi pencarian. Setelah kejadian jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, keluarga co-pilot mengungkapkan smartwatch milik Farhan masih terpantau aktif dan menunjukkan adanya pergerakan langkah kaki. Data pergerakan ini terpantau dari ponsel Farhan yang terhubung dengan smartwatch milik Farhan. Menanggapi hal ini, Kepala Basarnas, Marsikal Madya Muhammad Syafi'i, menegaskan jika data pergerakan langkah kaki yang terdeteksi pada smartwatch co-pilot bukanlah data real time atau aktivitas setelah kecelakaan pesawat ATR 42500, melainkan rekaman aktivitas beberapa bulan lalu saat korban berada di Yogyakarta. Pihak Basarnas menegaskan bahwa data tersebut tidak dapat dijadikan dasar operasional dalam penentuan titik pencarian. Klarifikasi, saya sudah sampaikan bahwa bukan saya yang menyampaikan, tapi kita dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan, sudah konfirmasi, sudah klarifikasi terhadap handphone yang dipublish itu, kemudian adanya pergerakan-pergerakan itu, dan setelah dikonfirmasi bahwa kejadian itu merupakan waktunya beberapa bulan yang lalu, di mana yang bersangkutan beraktivitas di Yogyakarta. Itu yang kita dapat informasi dari
dari Polda, kemudian dari yang bersangkutan yang publish itu juga sudah ketemu Kak Kansar di sini dan juga menyampaikan, dan kita juga memahami bagaimana keluarga itu kehilangan, sehingga dengan berbagai macam upaya begitu melihat secara mandiri di keluarga itu melihat oh ini masih ada. Nah, setelah dikonfirmasi ternyata itu tidak bisa kita jadikan dasar untuk kita melaksanakan pencarian dari sumber itu. Sementara proses pencarian terus dilakukan secara maksimal oleh tim SAR gabungan. Meski terkendala kondisi cuaca yang tidak menentu di kawasan pegunungan Bulu Saraung. Tim SAR memfokuskan penyisiran 4 sektor mulai dari puncak gunung hingga lereng yang mengarah ke Kabupaten Maros dengan mengutamakan keselamatan personel di lapangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Setelah berhasil dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, black box pesawat ATR 42500 resmi diserahkan oleh Basarnas kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Black box pesawat terdiri dari 2 perangkat utama, yakni Cockpit Voice Recorder atau CVR yang merekam seluruh suara di dalam kokpit termasuk komunikasi antar awak pesawat dengan petugas pengatur lalu lintas udara atau ATC. Perangkat kedua adalah Flight Data Recorder atau FDR yang menyimpan data teknis penerbangan dengan puluhan parameter, diantaranya ketinggian, kecepatan, arah terbang, serta kondisi teknis pesawat selama penerbangan. Benar bahwa yang di hadapan kita ini adalah black box. Dengan penemuan black box ini, mudah-mudahan dari teman-teman yang dipimpin oleh Kepala KNKT bisa bekerja lebih cepat untuk melakukan assessment, evaluasi terhadap kejadian kecelakaan. Setelah serah terima seluruh proses penyelidikan dan investigasi kecelakaan pesawat ATR 42500 sepenuhnya menjadi kewenangan KNKT. Jadi black box ini ada 2 jenis. Satu, cockpit voice recorder berisi rekaman suara, yaitu ada di dalamnya ada 4 channel. Channel pertama adalah komunikasi antara pesawat dengan menara pengawas atau ATC. Channel kedua adalah komunikasi antara pilot. Channel ketiga adalah komunikasi dari kokpit ke cabin. Channel keempat adalah voice suara yang ada di dalam kokpit itu akan terdengar. Dan usai serah terima black box akan dibawa ke Jakarta, Kepala KNKT menyebut proses analisis data memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan kesimpulan hasil investigasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.